ini kita lagi ada di acara ulang tahun PWI dan kebetulan ada vaksin juga untuk para wartawan dan yang lain-lain. Di samping saya ada Dr. Widya. Beliau akan menjelaskan sedikit tentang apa itu vaksin, apa itu tentang donor plasma, karena kemarin banyak sekali teman-teman kita yang ada di Surabaya ini pada donor plasma, dan itu ada di vlog kemarin yang kami sudah sampaikan. Nah, donor plasma yang sebenarnya itu apa? Mungkin beliau akan bisa menjelaskan sedikit tentang apa itu donor plasma dan juga bagaimana tata cara memakai masker yang benar, karena ternyata memakai masker tidak sembarangan. Monggo Dr. Widya dijelaskan bagaimana mungkin pakai masker dulu terus habis itu donor. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Widya dan kali ini bersama Bu Ami terkait yang pertama untuk masker ya. Jadi memang yang paling dasar untuk pencegahan COVID adalah 3M ya. Mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak. Dan sekarang ada 4 atau 5M ya. Ada yang menghindari kerumunan dan sebagainya. Tetapi untuk masker itu memang masih banyak saya lihat penggunaan masker yang tidak tepat ya. Jadi masker itu harus menutup hidung dan mulut ya. Berarti saya udah tepat belum ini? Sudah tepat. Kalau menutup hidung dan mulut. Masker tidak harus masker medis. Masker kain bisa digunakan. Efektivitasnya sama dengan masker bedah, asal dia 3 lapis ya. 3 lapis. Jadi kalau masker kain cari yang 3 lapisnya. Kemudian bagian atas harus rapat menutup hidung ya. Jadi kalau masker bedah seperti punya saya ini ada kawatnya. Jadi ini fungsinya untuk melindungi bagian atas biar rapat. Disesuaikan dengan bentuk hidungnya. Kemudian juga harus menutup mulut. Nah, seringkali banyak orang ketika berbicara maskernya dibuka, semuanya dipakai lagi. Itu salah. Jadi meskipun berbicara masker tetap harus dipakai, ya. Nah, idealnya kalau masker kain bisa ganti tiap 4 jam. Keuntungannya masker kain adalah tidak ada limbah. Bisa dicuci lagi. Bisa dicuci lagi ya. Dan cara mencucinya pun sama dengan mencuci pakaian. Jadi tidak perlu bahan khusus, sama hanya cukup deterjen. Karena tujuannya adalah misalnya terdapat virus yang menempel, dia akan mati bersama karena kena sabunnya. Kemudian untuk vaksinasi dilakukan dalam 2 kali suntikan, 2 kali pemberian dengan interval 2 minggu ya, atau 14 hari. Jadi yang pertama, suntikan pertama itu karena penggunaan antibodi tadi sangat kecil ya. Yang kedua yang nanti akan lumayan besar, jadi antibodi yang terbentuk lebih besar ya, fungsinya lebih banyak. Dan perlu diketahui bahwa vaksin itu tidak 100% melindungi. Jadi pada saat pelaksanaan vaksinasi di meja 4 itu pasti akan diinformasikan bahwa meskipun sudah vaksin tetap harus menjalankan protokol pencegahan COVID dengan baik dan benar ya. Jadi bukan berarti kalau sudah divaksin kita aman gitu Bu? Belum ya sebenarnya? Tidak ada jaminan 100%. Itu berlaku untuk semua vaksin ya. Contohnya misalnya cacar pun sudah ada vaksinnya. Oh iya. Tetapi masih ada kasus. Ya. Harapannya vaksin adalah, keuntungannya adalah kalau toh misalnya kena, itu gejalanya sangat ringan, jadi tidak sampai terjadi perburukan atau bahkan kematian. Oke. Dan tidak perlu takut karena vaksin yang diberikan untuk pencegahan COVID ini itu sudah direkomendasikan oleh BPOM, dipastikan aman, dan MUI sudah menyatakan bahwa vaksin ini halal. Jadi kita tidak perlu ragu lagi karena dari ahlinya pun sudah menyampaikan bahwa dia aman dan halal. Ya. Untuk saat ini memang vaksin masih ada batas usia yaitu 18 tahun sampai 59 tahun, dan kemarin ada informasi 60 tahun bisa. Ya. Kemudian memang ada beberapa penyakit yang tidak ya mungkin ditunda dulu, misalnya darah tinggi yang ternyata tidak terkontrol ya, di atas 140, maka itu di-planning dulu sampai tensinya bagus baru bisa dilakukan vaksinasi. Pun juga misalnya dengan diabetes juga bukan ditunda ya, bukan ditolak tetapi ditunda. Misalnya diabetes ternyata HbA1c-nya itu kurang dari 7,5. Jadi sebenarnya setiap warga itu nantinya pada akhirnya pasti divaksin, hanya menunggu kalau mereka dalam keadaan sudah normal, kalau mereka punya penyakit. Memang ada beberapa kondisi yang memang tidak bisa divaksin, misalnya orang dengan penyakit lupus ya. Tetapi itu nanti vaksin ini kan berkembang, ilmu tentang COVID ini akan terus berkembang pun juga dengan vaksin.
mungkin ke depan akan ada informasi-informasi baru yang ternyata misalnya mudah-mudahan orang-orang dengan penyakit autoimun ya, misalnya lupus itu ternyata bisa divaksin ya, mudah-mudahan seperti itu ya. Jadi targetnya adalah 70% untuk bisa membentuk kekebalan komunitas. Artinya orang yang sudah punya antibody itu akan melindungi orang-orang yang misalnya dengan kondisi yang tidak bisa divaksin. Jadi dipayungi ya. Imunitas atau kekebalan imunitas adalah fungsinya memayungi orang-orang yang dengan kondisi yang memang sudah mutlak tidak bisa divaksin. Menolong berarti. Iya, Kalau tidak, kalau dia juga punya imunitas tubuh yang bagus, Iya. yang nggak bagus ini tadi tertolong karena dia sudah menjaga sendiri. Betul. Nah, Dok, apakah ini juga termasuk seperti yang donor plasma itu? Karena kemarin kita dengan teman-teman di Surabaya itu ada donor plasma yang terpapar dan sudah sembuh. Ternyata donor plasma ini bisa membantu untuk imunitas bagi yang terkena COVID. Ya, jadi memang ada donor plasma convalescence ya. Jadi itu seseorang yang sudah pernah terinfeksi itu bisa mendonorkan plasmanya untuk didonorkan kepada pasien COVID yang memang menurut pertimbangan dokter bisa diberikan plasma. Nah, pemberian sebagai donor plasma itu tentu ada syarat-syaratnya ya. Salah satunya adalah misalnya tidak boleh hamil jadi perempuan. Jadi itu nanti pada saat pemberian plasma juga pasti akan disesuaikan dengan golongan darah si penerimanya. Ya, golongan darahnya apa, resisnya apa, maka cocok bisa diberikan. Jadi donor plasma itu tidak sembarang orang plasma ya, tetapi ada kriteria-kriterianya yang matching dengan si penerima donornya. Terus apakah kalau misalkan kita merasa kayaknya kita mempunyai gejala positif, tapi kita tidak periksa ke dokter, terus kita merasa bahwa oh kayaknya aku kena kok, jadi aku mau donor plasma, apakah itu bisa atau bagaimana? Kalau donor plasma itu kan memang harus orang yang sudah dibuktikan bahwa dia memang pernah terinfeksi COVID. Kalau tidak ada bukti pastinya, biasanya ya tidak bisa. Jadi harus ada bukti pastinya. Kalau dari rapid memang bisa diduga, tetapi tidak pasti ya. Misalnya IgG-nya ternyata positif ya. Pada orang yang pernah terinfeksi COVID, itu IgG-nya bisa bertahan sampai 6 bulanan, 3 sampai 6 bulan masih terdeteksi. Ya, akan tetapi sepertinya itu tidak bisa menjadi dasar bahwa orang ini memang sudah pernah terinfeksi COVID atau belum. Berarti kalau misalkan sudah sembuh ini, apakah nanti tetap terdeteksi orang ini pernah mengalami atau terpapar COVID atau belum, itu bisa? Kalau dari pemeriksaan PCR, kalau sudah jadi diagnosa pasti COVID itu kan PCR ya. Ya. Kalau PCR sudah negatif, ya tidak bisa. Kalau sudah sembuh dia tidak bisa. Ya. Kalau diduga bisa dengan rapid itu tadi, tetapi bukan pasti. Bukan pasti. Ya, rasanya PNI pasti cari yang sudah pasti memang dia pernah atau sebagai penyintas COVID ya, mantan penderita COVID. Oke sahabat, senang sekali hari ini kita menambah pengetahuan lagi untuk COVID. Jadi nggak perlu takut lagi, yang penting tetap jaga kesehatan, terus jaga 3M itu ya Dok. Apa lagi 3M itu Dok? Mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir atau dengan hand sanitizer ya. Kemudian menggunakan masker dengan benar dan tepat ya. Kemudian menjaga jarak dengan orang lain minimal 1 meter. Nah, gitu ya, minimal 1 meter ya. Nah, dengan sahabat, itu kata Dokter Lydia. Jadi mari kita menjaga kesehatan, menjaga orang-orang yang kita kasihi di sekitar kita, dan jangan takut dengan COVID. Semangat.